Jadi kita bandingkan si A dan si B, membandingkan C dan D gitu ya, untuk memahami satu message atau tertentu. Misalnya di video yang pertama, waktu itu saya tulis, saya coba membandingkan adalah Yesus dengan superhero. Ya, nah kemudian nextnya adalah jenis isi cerita video pendek, ya jenis isi. Tapi ini bisa saya istilahkan sebagai sifat isi atau karakter isi dari video pendek. Yang pertama adalah analogi. Nah, kalau analogi itu perumpamaan ya, mengumpamakan sesuatu dengan something yang sudah ada. Tuhan Yesus sering menggunakan analogi dalam dia menyampaikan firman-Nya. Jadi prinsip analogi menghubungkan isi pesan atau message yang ingin kita sampaikan dengan sesuatu yang sudah populer atau dikenal oleh masyarakat. Ini sebenarnya paling gampang asal analoginya tuh pas. Kalau analoginya pas orang bisa kena gitu. Saya ajak nonton ini ya. Kenapa kekhawatiran kok dibawa-bawa terus? Kan bisa dilepas dan ditaruh. Serahkan semuanya kepada Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Analogi ini orang paling gampang untuk terima, karena ya mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh yang lain mengenai analogi. Teko ini tidak bisa diisi lagi karena isinya masih penuh. Karena itu, teko ini harus dikosongkan lebih dulu. Supaya dapat diisi kembali dengan air teh yang baru. Begitu juga berkat Tuhan akan terus mengisi hidupmu kalau kamu berbagi kepada orang lain. Jenis kedua yang kita bisa pakai dalam kita menulis skrip adalah perspektif. Jenis perspektif ini adalah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau biasanya orang melihat tuh dari sisi atau memahami satu topik itu dari sisi yang A ya, sisi A, kita mengajak mereka untuk melihat dari sisi yang B. Kita ajak mereka untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ini memang butuh pendalaman. Saya pikir sih harus bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan ya. Para pendeta pasti di tempat Anda juga punya pendalaman firman Tuhan. Tapi kita bisa kompres ini menjadi sebuah story yang 1 menitan. Perspektif ini mengenai kebencian. Biasanya kalau kita membenci orang, kita benci kepada seseorang, kita merasa kita sedang menghukum dia, ya enggak? Kita merasa, gua benci lu, gitu kan. Kamu orangnya udah saya nggak mau ketemu lagi. Jadi itu perasaan kita sepertinya kita menghukum dia. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kitalah yang terhukum.
Gitu, karena kita atau menderita dengan rasa benci itu. Nah, kita mengajak audiens untuk melihat dari sisi yang berbeda. Nah, ini ada gabungan dengan atau analogi. Jadi antara perspektif dan analogi saya coba tuh gabungin di sini. Kita lihat sama-sama. Pernah nggak kamu benci dan sakit hati kepada orang lain? Kamu kira kamu sedang mengikat dan menghukum orang yang kamu benci itu. Tapi realitanya, kamulah yang terikat dan tersiksa karena kebencian itu. Kamu jadi sulit tidur, sulit konsentrasi, hati tidak gembira. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Memang tidak mudah, tapi kalau Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, itu artinya ia bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi. Jadi, kalau belum bisa mengampuni, maka datanglah dan berdoalah kepada Yesus. Mintalah kasih-Nya memenuhimu, maka Ia akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, dan melepaskanmu dari ikatan kebencian itu. Oke, berikutnya adalah komparasi. Komparasi ini adalah bentuk isi yang sebenarnya bagian dari perspektif ya, tapi melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tapi membandingkan dua hal yang berbeda untuk mengerti atau memperkuat satu pesan. Jadi kita bandingkan si A dan si B, membandingkan C dan D gitu ya, untuk memahami satu message atau tertentu. Misalnya di video yang pertama, waktu itu saya tulis, saya coba membandingkan adalah Yesus dengan superhero. Superman itu superhero, dia datang dari langit menolong manusia gitu kan. Dia menolong manusia untuk bebas dari kejahatan. Tapi Superman tuh hanya ada di komik, di fiktif, nggak real. Nah, ada nih superhero yang real, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu dan memang membebaskan kita dari dosa, membawa kita kepada kebebasan ya. Saya ajak untuk melihat konsepnya di sini adalah formatnya adalah monolog yang kita selipin dengan video-video dan cuplikan-cuplikan. Jadi murah sebenarnya, cuma syuting satu orang dan editing. Siapa yang nggak tahu Superman? Seorang superhero yang diangkat dari cerita komik ke film. Dikisahkan Superman bukan berasal dari bumi, tapi dari planet dan galaksi lain. Dia datang ke bumi untuk menolong banyak orang yang dalam bahaya dan menumpas kejahatan. Kita butuh superhero dalam hidup yang bisa bantu kita keluar dari masalah yang di luar kapasitas kita. Ya seperti Superman, Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia diutus oleh Allah dari surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, membuat mujizat dan bahkan membebaskan kita dari jerat dosa. Kalau Superman itu fiktif, Yesus bukan fiktif. Sejarah dan Alkitab bahkan mencatat kedatangan dan kehidupannya 2000 tahun lalu. Mujizat-mujizatnya itu bahkan kamu bisa rasain juga. Yesus bukan fiktif, He is real. Jadi, kalau kamu mengalami masalah atau kamu terjebak dalam jerat dosa, datang dan percaya kepada Yesus. Dia bisa menolongmu. Itu cerita yang contoh yang pertama. Yang kedua, ini saya coba buat skrip gimana mengcompare orang yang sakit dengan orang yang itu ada di pantai. Karena kalau orang sakit kan itu biasanya tidur kan, tidur di tempat-tempat tidur. Ini coba kita compare, coba di-compare dengan orang yang tiduran tapi di pantai. Jadi wah enak ya, lebih enak tiduran di pantai kan daripada tidur di tempat-tempat tidur di rumah sakit gitu. Nah, kemudian kita bawa ke pesannya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Kita lihat sama-sama. Siapa yang tidak suka liburan? Kita semua sering bermimpi untuk pergi liburan. Namun yang terjadi, kenyataannya sering bertolak belakang dengan keinginan kita. Bukannya liburan di pantai, tapi kita malah sakit tidak sembuh-sembuh. Kamu merasa bosan liburan di atas tempat tidur? Kamu bisa sembuh. Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Datanglah kepada Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan jalan kita itu siapa biasanya? Kalau kita setir mobil, Hah? Google Maps. Ya, saya compare bahwa Google Maps itu hanya bisa membawa kita ke tujuan kita di bumi. Tapi kalau ke surga, hanya Yesus yang bisa. Simple aja, ini juga tanpa syuting, cuma auto editing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like. Just like that. Kalau mau diperpanjang bisa, kita syuting. Ada kita setir betulan, ada Google Maps, kita sampai di tujuan. Kemudian kita compare bagaimana dengan jalan ke surga. Nah, kemudian kita masukin clips atau Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita bisa compare gitu kalau kita mau memperpanjang jadi 1 menit. Ya, ini saya harap bisa membawa atau inspirasi ke teman-teman semua untuk bagaimana menulis ya, itu dengan ada berbagai macam bentuk. Yang keempat adalah elaborasi. Elaborasi ini simple, menjabarkan satu topik tertentu ya. Elaborasi adalah prinsip menjabarkan satu pokok pikiran ke hal-hal yang lebih detail agar pesan yang ingin disampaikan mudah dimengerti. Tayangan iklan, kemudian promosi, kemudian unboxing, demo masak, tips, itu adalah jenis yang elaborasi. Jadi menjabarkan. Ya, contohnya yang di sini adalah saya pakai yang ini aja ya, yang saya syuting waktu itu adalah ini ada komparasinya, tapi dia menjabarkan mengenai biji sesawi. Ini adalah biji mangga, panjangnya 4-7 cm. Meskipun bijinya kecil, buahnya enak dan segar. Biji mangga sekecil ini bisa tumbuh menjadi pohon yang tingginya mencapai 35-40 meter. Ini adalah biji sesawi. Biji sesawi... Nggak kelihatan. Hah? Majuan. Ini adalah biji sesawi. Masih nggak kelihatan. Maju lagi. Dikit lagi. Nah. Ini adalah biji sesawi. Besarnya hanya 1 mm. Tapi tumbuhan yang tergolong sayuran ini dapat tumbuh setinggi pohon 3-4,5 meter. Biji sesawi ini mengandung antioksidan. Tidak hanya itu, cabang-cabangnya sedemikian rindang sehingga menjadi rumah bagi burung-burung di udara. Sama seperti iman kita, seberapa kecil pun yang kita miliki seperti ini. Nggak kelihatan. Sama seperti iman kita, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan sekecil biji sesawi pun, iman itu dapat menggerakkan kuasa Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Jadi, jika kita memiliki keinginan sebesar apapun, jangan gentar. Karena meski iman kita hanya sebesar biji sesawi, jika kita melibatkan Tuhan, percayalah, impian kita akan menjadi kenyataan. Ya, itu mengelaborate, menjabarkan satu topik. Tapi ini juga ada komparasinya, juga ada analoginya. Jadi kita bisa tuh gabung-gabungin. Tapi ada prinsipnya adalah menjabarkan satu topik ke tempat tertentu. Gitu.